Halo teman-teman, kali ini Rancang Bangun ingin mencoba untuk melakukan analisa terkait berita yang sebenarnya udah agak lama sih ya, soalnya di pada pengakhir tahun kemarin 2022 pada 31 Desember kan ada sempat heboh ya berita terkait kayak berita viral terkait aspal yang dicongkel pakai tangan oleh pelajar. Nah, kali ini Rancang Bangun ingin coba menganalisa terkait hal itu. Sebelumnya disclaimer terlebih dahulu. Oke, oke, jadi lanjut. Jadi di sini nih Rancang Bangun ingin membawa konten terkait coba analisa. Jadi coba analisa adalah untuk melakukan analisa suatu kejadian hal yang sudah terjadi. Tidak untuk menyalahkan atau menyudutkan pihak apapun, hanya untuk menganalisa dan open discuss bersama untuk menambah wawasan atau pengetahuan. Jadi di note terlebih dahulu nih, nggak ada tujuan untuk menyalahkan atau menyudutkan siapapun. Jadi hanya untuk sebagai apa ya, menambah eh, apa namanya wawasan dan pengetahuan terkait suatu hal yang sudah terjadi kayak gitu. Nah, jadi kan kemarin-kemarin ini kan ada sempat heboh ya. Jadi ada pembangunan aspal yang ternyata dengan anggaran tersebut eh, dapat dicongkel oleh pelajar lah kayak gitu kan. Nah, sebelumnya kita ini juga harus tahu dulu, aspal itu adalah flexible pavement atau yang disebut juga perkerasan lentur. Nah, di mana dalam SNI itu ada beberapa standar yang jadi apa namanya yang jadi patokan, yaitu pertama SNI 03 17 32 1989, di mana disebutkan ini adalah tebal perkerasan lentur jalan raya dengan metode analisa komponen, petunjuk pelaksanaan, lalu Manual Desain Perkerasan Jalan Revisi 2017 di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga dan lain-lain sebagai apa namanya standar atau referensinya. Oke. Jadi ketika dalam perencanaan itu kan ada istilahnya ada owner ya, ada owner atau pemberi kerja itu kan telah menyusun biasanya bersama konsultan perencana ya, ada konsultan perencana atau konsultan individual yang telah bersama dengan owner menyusun dengan spesifikasi. Nah, ini dalam tahapan pembangunan ya, biasanya ada spesifikasi terlebih dahulu, di mana dalam spesifikasi itu kita udah tahu nih apa yang sebagai gambaran dasarnya apa yang kita bangun. Misalkan jalan, suatu jalan ini apakah kita menggunakan perkerasannya itu apakah menggunakan perkerasan rigid pavement atau fleksibel pavement kayak gitu kan, atau perkerasan lentur. Nah, di mana lalu habis itu ada basic design. Nah, basic design ini adalah gambaran dari spesifikasi yang sudah eh, sudah mulai jadi desain atau yang bakal jadi basis desain dalam perencanaan kurang lebih kayak gitu. Karena kalau spesifikasi itu kan masih kayak standar-standar ya, syarat-syarat dan lain-lainnya. Kalau basic design ini udah menjurus kemana kita dalam perencanaan kayak gitu. Nah, terus habis itu ada kalkulasi. Nah, kalkulasi itu adalah perhitungan dari basic design yang telah kita dapatkan. Nah, kayak gitu. Setelah itu, misalkan jalan. Jalan itu misalkan di sini kita ngomongin jalan ya. Jadi dalam perhitungan jalannya itu kita menghitung lintas hariannya, terus kendaraan apa aja dan lain-lain kayak gitu. Terus ntar ntar dalam kalkulasi itu bakal dapet aspalnya itu tebelnya berapa, pondasinya itu tebelnya berapa dan lain-lain. Nah, setelah dapat itu, di sini bakal ada DED, di mana itu adalah detail engineering design, di mana itu dari kalkulasi itu karena pada basic design ini belum ada detailnya nih. Jadi misalkan kita dari spesifikasi udah menentukan kita akan menggunakan flexible pavement kayak gitu kan. Nah, terus habis itu di basic design itu kita belum tahu ukuran pastinya berapa. Jadi kayak kita tapi udah ada gambarannya, udah ada potongannya, udah akan di mana lokasinya dan di mana-mana itu udah ada pada basic design. Kan setelah itu lakukan kita kalkulasi. Nah, ketika DED ini kita udah tahu nih tebelnya berapa, eh, apa namanya, panjangnya jalannya berapa dan lain-lain hasil dari kalkulasi kayak gitu. Habis itu akan muncullah BOQ atau MTO. Nah, BOQ ini Bill of Quantity, MTO itu Material Take Off. Nah, ini mungkin beda-beda penyebutan di ini ya,
di migas biasanya juga nyebutnya MTO, tapi juga ada lain yang menyebutnya BOQ. Kalau nggak salah sih menurut saya ini sama ya sebenarnya ya BOQ atau MTO, kurang lebih gitu. Nah, dari BOQ MTO itu kan keluar dari harga ya, harga satuan ya. Harga di mana yang jadi anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut. Kayak gitu, yang akan dijadikan acuan atau kerangka acuan kerja daripada owner ke penyedia pelaksana atau kontraktor yang akan melaksanakan. Kayak gitu. Nah, ini kurang lebih tahapan perencanaan untuk budgeting daripada sisi owner. Kayak gitu. Nah, next. eh habis itu, karena kita ngomongin dalam perencanaan jalan baru itu, khususnya untuk flexible pavement, nah ini kan terdiri dari tanah dasar, base course, dan surface course. Nah ini kurang lebih gambarannya. Di sini ada perkerasan lentur, perkerasan kaku, dan perkerasan komposit antara gabungan fleksibel sama rigid pavement kayak gitu. Nah, di sini kalau misalkan perkerasan lentur itu ada em, 4 hal dasar, yaitu adalah tanah dasar, lapisan pondasi bawah, pondasi atas, dan permukaan. Di mana permukaannya ini berupa aspal kayak gitu. Nah, kalau misalkan perkerasan kaku itu terhadap tanah dasar, pondasi, dan perkerasan beton semen. Nah, kalau misalkan komposit itu kurang lebih sama, tetapi di atas pondasi betonnya itu ada lapisan penutup lagi yang biasanya terdiri dari apa namanya penggunaan aspal. Cuman yang tebalnya nggak terlalu tebal yang kayak misalkan perkasa lentur ya kayak gitu. Nah, jadi ketika perencanaan jalan baru ini yang perlu diperhatikan adalah analisa terkait daya dukung tanah dasar yang digunakan dengan menggunakan CBR atau California Bearing Ratio. Nah, minimal DDT atau daya dukung tanah dasar itu minimal nilainya itu CBR-nya 6% berdasarkan SNI 1744 sampai 2012. Nah, apabila tanah dasar mempunyai nilai CBR 4% dan kurang dari 6%, maka harus dilakukan perbaikan tanah dasar dengan menambah tebal lapisan fondasi bawah. Untuk CBR kurang dari 4% harus dilakukan analisa lebih lanjut untuk perbaikan tanah dasar agar tidak mengakibatkan kerusakan jalan di kemudian hari akibat kurangnya daya dukung tanah dasar. Oke, jadi sebenarnya ketika dalam perencanaan itu kita nggak bisa ngelihat atasnya aja ya. Misalkan kayak gambar ini kan eh, tanah apa namanya perkerasan jalannya aja, apa namanya lapisan atasnya aja ya. Nah sebenarnya juga yang perlu diketahui terhadap nilai kok di sini kan ada harga ya disebutkan nilainya itu hampir 200 juta. Nah ini kita nggak tahu nih apakah jangan-jangan perencanaan pekerjaannya itu hanya untuk lapisan atasnya aja. Walaupun sebenarnya saya nggak tahu ya apakah itu jadi hal umum ya. Tapi biasanya pekerjaan jalan khususnya jalan baru itu kan harusnya eh, dari segi pondasinya dan terus juga lapisan atasnya ya. Cuman nggak tahu nih apakah sebelumnya terkait pekerjaan ini itu ternyata apa jangan-jangan hanya pekerjaan atasnya aja, lapisan yang paling atas. Tapi di sini kita coba ngomongin best practice secara dasar lah ya, itu terhadap perencanaan jalan baru kayak gitu. Jadi dalam perencanaan yang jalan baru itu harus diperhatikan DDT-nya ini kayak gitu. Nah, habis itu juga ada faktor regional terkait keadaan iklim, persentase kendaraan berat, derajat kemiringan memanjang jalan. Lalu habis itu ada lebar jalan dan jumlah jalan. Nah, habis itu ada umur rencana jalan yang disyaratkan. Nah, biasanya ada perbedaan dalam perencanaan fleksibel dan rigid. Ingat saya kalau misalkan ini mungkin dikoreksi ya, mohon dikoreksi buat teman-teman juga. Setahu saya kalau misalkan perkerasan jalan itu untuk fleksibel sendiri umur rencananya itu 20 tahun dan masa perawatannya itu 10 tahun setelahnya biasanya. Dan kalau misalkan perkerasan beton itu untuk umur rencananya itu atau perkerasan kaku biasanya di 20 tahun sampai dengan 40 tahun. Kayak gitu. Nah, habis itu lebar jalan dan jumlah jalur lalu lintas. Ini kayak gini. Jadi ada lebar jalannya berapa, jumlah lajurnya berapa, kayak gitu. Terus habis itu volume lalu lintas. Nah, dalam survei volume lalu lintas untuk kebutuhan perencanaan tebal perkerasan biasanya memperhatikan kendaraan tersebut. Kendaraan ini, jadi kayak sedan, jeep, dan station wagon, oplet, pick up, subur padat kombi, penumpang,
mikro truk dan mobil penumpang, bis kecil, bis besar, truk dua sumbu dengan tangkinya itu 10 ton, lebih dari 10 ton, terus truk tangki gandeng dan truk dengan 3 sumbu atau lebih, kayak gitu. Nah, habis itu ada angka ekivalen sumbu. Nah, ini angka ekivalen sumbu nih. Jadi, misalkan mobil sedan atau mobil penumpang biasa itu, dia itu konfigurasinya adalah 50%, 50%. Ini terhadap beban rodanya. Ya ini nanti, ini masuknya ke perhitungan sih, tapi kurang lebih dalam spesifikasi atau perencanaannya kayak gini. Jadi jalan itu dilewatinya kendaraan apa aja, dari situ soalnya muncul namanya lintas harian LHR ya, lintas harian jalan lah yang akhirnya itu kita gunakan dalam perhitungan. Nah, di sini hasil dari perhitungan dan lain-lain itu akan muncul eh, detail yang kita ikuti dalam peraturan SNI yang telah disyaratkan, kayak gitu. Ya, jadi ini ada namanya ITP, indeks ITP, di mana nanti dari hasil perhitungan itu dapat indeks ITP. Nah, dari situ kita sesuaikan nih. Misalkan ITP-nya berapa. Nah, ini ada penjelasannya. Kalau lapis permukaan itu kayak gini. Jadi ada lapis pelindung buras, burtu burda, ini lapis pen aspal, makadam, las butak, las ton, dan lain-lain gitu. Nah, ini yang udah standar dari SNI. Nah, terus habis itu juga terhadap lapis pondasi ini disyaratkan kayak gitu. Jadi tebelnya minimal berapa dan lain-lain kayak gitu. Terus juga lapis pondasi bawah juga disyaratkan tebal minimumnya 10 cm ya, kayak gitu. Nah, jadi ini juga yang jadi harus di apa ya? Didiskusikan adalah ini apa namanya? Lapis permukaannya kan aspal ya. Tapi aspalnya itu tipe apa dan ketebalannya berapa? Ini yang perlu juga diperhatikan kayak gitu. Nah, oke. Jadi ketika ada dalam suatu hubungan kerja proyek di mana kan ada owner, konsultan perencana, konsultan pengawas, kontraktor dan subkontraktor ya. Di mana owner dan konsultan perencana itu biasanya menyusun spesifikasi, DED, biaya gitu kan. Terus habis itu kontraktor akan sebagai pelaksana akan mengikuti spesifikasi dan KAK yang sudah disusun oleh owner. Nah, kayak gitu kan, yang telah disusun oleh owner. Nah, nantinya di mana konsultan pengawas itu memastikan pekerjaan kontraktor sesuai dengan KAK, kerangka acuan kerja yang telah ditentukan oleh owner. Nah, jadi kita juga nggak bisa menyalahkan bukan menyalahkan ya, sorry, nggak ada menyalahkan di sini ya. Jadi maksudnya dalam hubungan kerja ini kan ada pemberi kerja, terus habis itu ada perencana, terus ada pengawas dan ada kontraktor ya. Nah, ini kan sebenarnya secara diagram ini saling berkaitan lah, kayak gitu kan. Jadi harus apa ya? Kalau misalkan dibilang memastikan, misalkan, jadi yang perlu didiskusikan atau dilakukan open discuss itu adalah menurut saya ya, apakah owner sudah sesuai dalam menentukan spesifikasi dan budgeting pekerjaan tersebut? Apakah konsultan perencana sudah melakukan perencanaan yang sesuai dengan yang disyaratkan SNI? Apakah kontraktor sudah melaksanakan sesuai dengan KAK yang telah disusun dan diperintahkan oleh owner? Apakah konsultan pengawas sudah melaksanakan tugasnya sebagai quality assurance pekerjaan kontraktor sesuai KAK? Kayak gitu. Jadi menurut kalian gimana nih? Misalkan kayak gini. Ini kan kita kan kalau baca berita itu biasanya kan hanya luarnya aja ya, karena emang kita nggak di dalam itulah. Jadi kadang-kadang juga dalam berita itu kan kita nggak tahu secara detailnya. Jadi kalau misalkan ya sebenarnya ini lebih ke diskusi sih. Menurut kalian gimana sebenarnya suatu kejadian tersebut itu kenapa ya? Jadi kan kalau dari sini kan seakan kontraktor ya yang ini, tapi maksudnya bisa jadi ternyata dari konsultan perencananya itu mensyaratkan kerjaannya seperti itu. Jadi aspalnya yang digunain aspal ini, dan apa namanya, dan dari sisi kontraktornya aja, kalau misalkan kontraktornya kita nggak, pokoknya di sini nggak menyalahkan atau menyudutkan ya, cuman kita hanya mengandai-ngandai gitu lah ya. Kontraktornya ini nggak melakukan kecurangan, jadi kontraktor itu dan mengikuti
keakannya menggunakan aspal tipe ini dan lain-lain kayak gitu kan. Atau bisa juga sih sebenarnya kontraktornya itu yang emang main curang, itu bisa juga. Terus habis itu atau yang dimana di sini misalkan dalam pekerjaan tersebut ada konsultan pengawas ya. Jadi jangan-jangan kenapa konsultan pengawasnya ini membiarkan pekerjaan kontraktor yang misalkan dinilai jelek tapi diterima. Soalnya kan dari konsultan pengawas itu kan ada approval ya. Istilahnya apakah suatu pekerjaan ini telah sesuai dari sisi quality control, quality controlnya dari sisi kontraktor dan lain-lain yang akan mereka approve, atau mereka istilahnya ketika berita acara serah terima konsultan pengawas ini telah mengapprove lah menerima pekerjaan kontraktor sehingga owner ini bisa melakukan persetujuan penerimaan atas pekerjaan yang telah dilakukan kontraktor. Nah ini kan juga jadi gitu loh. Jadi semua ini kan berhubungan gitu. Jadi nggak bisa kita eh, apa namanya menyalahkan satu sisi atau satu sisi lainnya kayak gitu karena sebenarnya semuanya ini ada hubungan kerja samanya antar proyek yang perlu dipastikan kayak gitu. Nah ngomong-ngomong terkait tadi kan di sini selalu disebutin harganya 200 juta ya Ampere. Nah ini yang perlu dianalisa lagi adalah 200 juta itu pekerjaannya itu selebar apa dan sepanjang apa gitu. Jadi misalkan contoh ini tuh ini adalah walaupun ini beda sih. Sebenarnya ini standar biaya khusus pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2019. Di mana biasanya pemerintah itu ketika anggaran itu kan nggak mungkin nunggu DED dulu baru budgeting ya. Ya bisa aja sih, cuman biasanya pemerintah itu udah ngebudgetin duluan dengan tujuan emang biar harganya dinaikin. Jadi ketika ada suatu pekerjaan, diharapkan pekerjaannya itu di bawah dari budget dari pemerintah. Tapi biasanya pemerintah itu emang suka ngebudgetin suatu pekerjaan, jadinya nggak 2-3 kali karena kan itu kan minta. Kalau misalkan pemerintah ya mungkin beda swasta. Kalau di swasta beda. Kalau di swasta itu lebih fleksibel lah masalah gitu gituan. Tapi kalau pemerintah ini kan lebih saklek ya masalah pendanaan dan lain-lain kayak gitu. Jadi pokoknya kalau di sini tuh, ini ada harga satuan kegiatan peningkatan jalan hot mix. Jalan baru deh ya, kita ngomongin jalan baru. Mana ya pekerjaan jalan baru? Nih pekerjaan baru. Tapi ini hot mix ya. Ya hot mix itu adalah lapisan aspal beton, nggak aspal doang. Jadi emang mungkin dari segi harganya itu mahal. Terus juga ini ada pekerjaan pembangunan dengan jalan beton. Tapi bisa dilihat teman-teman. Jadi harganya itu per kilometernya itu dengan lebar 3,5 aja kurang lebih sampai 9,4 M kayak gitu loh. Nah, habis itu juga pekerjaan beton pembangunan jalan barunya 9,5 dengan pekerjaan jadi pakai apa namanya rigid pavement atau perkerasan kaku. Kalau misalkan peningkatan jalannya itu 3,3 miliar, terus habis itu kalau misalkan betonnya itu 4,1. Nah, jadi yang perlu ditanyakan lagi adalah ini 200 juta ini pekerjaannya untuk apa kayak gitu. 200 juta ini pekerjaannya apakah untuk lapisan atasnya aja, lapisan dasarnya, dan spesifikasi pekerjaannya itu apa. Kayak gitu sih. Jadi tujuannya ini sebenarnya apa ya? Biar kita nambah wawasan aja gitu. Jadi kepada ya balik lagi kita nggak menyalahkan atau menyudutkan. Jadi kita hanya melihat dari misalkan ada satu sisi kita sisi lain gitu. Sisi lain kalau kita mencoba analisa suatu kejadian yang sudah terjadi itu cuman dari sisi lainnya. Nah, contoh sisi lainnya yang tadi jelasin itu misalkan dari sisi spesifikasinya, perhitungannya, desainnya dan lain-lain. Kayak gitu sih. Jadi menurut kalian gimana nih terhadap pekerjaan tersebut? Mungkin bisa disampaikan ya pandangan mungkin apa yang saya sampaikan juga balik lagi apa yang saya sampaikan juga belum tentu benar karena ini tujuannya apalagi open discuss ya. Bisa jadi apa yang saya sampaikan itu kan kayak bullshit aja gitu kan. Itu memungkinkan gitu. Jadi menurut kalian gimana? Coba kasih pandangan kalian. Terima kasih.